Saya Nia Kiranafasa, usia 25 dari kelas 11 Pawasarana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan tradisional yang berupa tiwul. Nah, pasti teman-teman masih pada asing. Apa sih makanan tiwul itu? Nah, sebelum lanjut masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai makanan tiwul. Makanan tiwul adalah makanan yang terbuat dari tepung gaplek atau singkong yang dikeringkan. Makanan ini adalah makanan khas dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, makanan ini sering dijumpai di pusat oleh-oleh, terutamanya di Gunung Kidul. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada latar belakang. Nah, latar belakang di sini berisi alasan mengapa memilih usaha tersebut. Alasan saya memilih usaha tiwul karena tiwul adalah makanan tradisional khas Indonesia, yang terutamanya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk proses pembuatannya cukup mudah karena hanya dengan berbahan dasar singkong saja. Untuk tekstur tiwul ini sendiri sedikit agak kenyal, gurih, serta manis alami. Dahulunya, tiwul ini sering digunakan sebagai pengganti nasi. Namun, kini sering dinikmati sebagai makanan khas dan camilan. Tak hanya itu saja, tiwul ini juga diminati oleh para wisatawan untuk oleh-oleh, terutamanya di pusat oleh-oleh Gunung Kidul dengan aneka macam kemasan yang modern. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada target pasar. Nah, target pasar di sini meliputi dari anak-anak, dewasa, lansia, pelaku diet. Yang dimaksud dengan pelaku diet di sini yaitu orang yang sedang melakukan diet karena tiwul ini digunakan sebagai pengganti nasi. Yang selanjutnya ada pencinta kuliner. Yang terakhir ada para wisatawan. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada marketing mix atau P4. Yang pertama yaitu ada produk. Nah, produk saya di sini seperti di awal video, yaitu tiwul. Tiwul adalah makanan tradisional yang terbuat dari tepung gaplek atau singkong yang telah dikeringkan. Setelah itu dibuat menjadi seperti nasi dengan cita rasa yang khas dan tekstur yang kenyal. Tiwul juga dapat disajikan dalam lauk seperti sayur, sambal, ataupun daging. Tiwul ini biasanya dikemas dalam bentuk plastik, daun, besek, ataupun wadah lainnya. Yang kedua yaitu ada price atau harga. Harga tiwul ini sendiri biasanya disesuaikan dengan segmentasi pasar, seperti pasar lokal ataupun pasar premium. Tak hanya itu saja, melainkan juga dengan cara penyajiannya. Harganya berkisar dari Rp3.000 sampai Rp15.000 per porsinya. Tergantung dari besar kecil ukurannya, lokasi penjualan, dan lauk pendampingnya. Yang ketiga ada place atau tempat. Untuk tempat penjualan tiwul ini biasanya melalui distribusi seperti pasar tradisional, warung makan, ataupun restoran. Tak hanya itu, namun juga dapat dipasarkan melalui daerah-daerah yang memiliki populasi besar penggemar makanan tradisional. Dan juga dapat dijual secara online dengan melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Nah, yang keempat sekarang ada promotion atau promosi. Promosi di sini menggunakan media sosial untuk menarik perhatian para generasi muda dengan cara membuat konten visual yang semenarik mungkin atau berkolaborasi dengan influencer kuliner. Bahkan juga dapat memberikan promosi seperti diskon, paket spesial, ataupun sampel gratis agar dapat menarik perhatian konsumen yang baru. Nah, akhirnya sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah analisis SWOT. Nah, di samping saya ada strengths atau kekuatan yang meliputi dari cita rasa tradisional yang khas, mudah didapat dan terjangkau, menyehatkan, dan kaya karbohidrat. Untuk yang kedua ada weakness atau kelemahan yang meliputi dari kurangnya dikenal oleh generasi muda, daya tahan produk terbatas,
Dan yang terakhir ada proses produksi cukup lama. Yang ketiga ada opportunities atau peluang yang meliputi dari untuk oleh-oleh para wisatawan, pencinta kuliner tradisional, lansia yang paling terutamanya karena mereka sudah mengenal produk ini sejak dahulu. Untuk yang terakhir ada threats atau ancaman yang meliputi dari persaingan makanan modern, perubahan selera makan konsumen, dan yang terakhir ada keterbatasan distribusi dan penyimpanan. Nah, di sebelah samping saya ini ada varian rasa tiwul, yang di sebelah kanan saya ada varian rasa gurih yang biasanya didampingi dengan telur, gerai asin, sambal, dan dedaunan lainnya. Yang di sebelah kiri saya ada tiwul manis yang biasanya dimix dengan gatot dan di atasnya ditaburi dengan parutan kelapa. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu penjelasan saya mengenai makanan tradisional yang berupa tiwul selesai juga ya teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.